Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi ala alaih wa nusallimu ala khatamil anbiya'i wa ala alihi awsiyaihi wa ashabihi khulafaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan fil Qur'anil karim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, khususnya bapak-bapak dan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Ujung Pangkah, ibu-ibu Aisyah yang pada saat ini hadir, Badan Otonomi Muhammadiyah mulai dari IMM, Tapak Suci, IMM, IPM, NA, Ibu-ibu Aisyah, HW, Tapak Suci yang kami hormati, Bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah pimpinan cabang Muhammadiyah Sekapuk, Ujung Pangkah yang berbahagia. Apanya Sekapuk? Dan yang lebih khusus pada hari ini, alhamdulillah hadir yang pertama saudara muda kita dari pimpinan tingkat ranting Nahdlatul Ulama yang alhamdulillah bisa hadir, dan ini cukup membahagiakan bagi kita karena kemarin saya ketika ketemu Pak Biji Bupati di Bojonegoro ini, ketika minta saran sama Muhammadiyah, saya yang menjadi juru bicaranya, saya bilang, Pak Biji, untuk mengatur negara ini tidak terlalu sulit ketika dua pondasi besar yang ada di publik ini diperhatikan. Apa itu? Ya, NU dan Muhammadiyah. Karena di sini banyak Muhammadiyah, saya menyebut yang diperhatikan dulu harus Muhammadiyah dan NU. Tapi nanti kalau ngomong di NU dulu baru Muhammadiyah. Karena kalau ini tidak diperhatikan, apapun yang menjadi program pemerintah itu akan tidak bisa terlaksana dengan baik ketika dua kekuatan besar yang ada di masyarakat Indonesia ini tidak diperhatikan. Maka kalau hari ini hadir, itu merupakan bentuk mensinergikan dan mengkolaborasikan dua kekuatan yang ada di Ujung Pangkah ini, khususnya di ranting apa ini? Bogosari. Dan saya dulu juga Islamnya sudah lengkap. Saya dulu dari IPNU, tingkat kecamatan Ngeronggot, Nganjuk, nah sekarang menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah Bojonegoro, jadi lengkap. Yang lebih khusus hari ini ada pejuang Muhammadiyah di kekuasaan, Pak Mustajab. Dan ini menurut saya juga penting untuk sama-sama kita perhatikan. Karena bapak-bapak yang saya hormati,
Saya ingin mengawali dalam ceramah saya ini 3 doktrin di Muhammadiyah yang perlu kita ungkapkan kembali, yang menjadi cita-cita besar Muhammadiyah ini. Yang pertama, Muhammadiyah harus menjadi gerakan Islam. Dan yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Dan yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Dan saya merasa senang pada hari ini jamaah yang berbahagia, karena bapak-bapak dan ibu-ibu ini masih mau hadir di pengajian. Kita diingatkan kembali oleh latar belakang mengapa Muhammadiyah itu berdiri. Seperti halnya yang diungkap dalam buku-buku narasi akademik, bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah ini alasan subjektifnya ketika memahami surat Al-Imran ayat 104. Dan ini bagi orang Muhammadiyah wajib hukumnya untuk hafal. Karena ini adalah landasan tauhid kita untuk bermuhammadiyah. Ayat itu yang sudah sering kita hafal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah, kata Al-Quran itu, ada di antara kamu segolongan umat. Untuk apa? Untuk menyuruh, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalau itu dilakukan, kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Kita semua dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang beruntung. Maka ayat ini sama Muhammadiyah bahwa berorganisasi itu wajib. Dalilnya kita bersyarikat di Muhammadiyah ini dalam rangka wal takum minkum ummatun yad'una ilaih. Dan kita berkumpul di sini adalah target utamanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini landasan tauhid kita. Maka ketika kita melihat satu kemungkaran yang ada di publik, tiba-tiba kita merasa tidak gelisah dan tidak resah untuk mengingatkan, untuk berdakwah, maka jangan salah ketika nanti kita menghadap Allah, tidak dianggap oleh Allah bahwa kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Maka saya mulai dari pelajar sampai sekarang ini, kalau disuruh apa saja yang terkait pada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, saya tidak pernah hitung-hitungan. Saya kenal sama Pak Jarwo itu ketika di pimpinan daerah Muhammadiyah Bojonegoro tahun 2010 sampai 2015 itu kita sama-sama berjuang untuk menunjukkan kepantasan diri di hadapan publik, yaitu tentang rumah sakit. Dan alhamdulillah Bojonegoro yang imitnya selalu jelek di mata publik, kalau hujan pasti banjir, kalau kemarau kekeringan, sekarang ini insya Allah termasuk kategori pimpinan daerah di Jawa Timur ini adalah yang memiliki kepantasan diri untuk dibuat studi banding. Alhamdulillah. Kok gak doakan? Alhamdulillah. Intinya memahami surat Al-Imran ayat 104 ini. Ketika kita memahami bermuhammadiyah, mimpi besar pendiri-pendiri Muhammadiyah, ada 3 doktrin utama bagaimana menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam.
bagaimana Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, bagaimana menjadikan Muhammadiyah menjadi gerakan tajdid. Ternyata saya setelah membaca filosofi mengapa Muhammadiyah mencita-citakan sebagai gerakan Islam, ada sebuah kesadaran hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, dari sisi jumlah umat Islam di dunia ini adalah amat sangat besar. Tetapi ternyata ketika ada problem-problem publik, umat Islam ini tidak memiliki kepantasan diri untuk hadir. Maka cita-cita besar Muhammadiyah didirikan itu adalah bagaimana ketika ada persoalan-persoalan publik, apa itu kesehatan, apakah itu kemiskinan, apakah itu kebodohan, apa itu adalah orang-orang yang secara publik di publik itu adalah kelompok mustad'afin, maka umat Islam seharusnya hadir dan menjadi motor penggerak, menjadi garda terdepan untuk sama-sama bisa hadir. Nyatanya hari ini belum. Mengapa? Karena tingkat pemahaman Islam kita ini adalah masih kurang komprehensif. Ada orang yang mengatakan orang Islam yang hebat itu ketika kesalahan hablum minallahnya itu bagus. Tetapi juga ada yang memahami secara parsial Islam yang bagus itu ketika di publik dia menjadi motor, tapi ibadah mahdhahnya amat sangat mengkhawatirkan. Ada sebagian umat Islam memahami bahwa Rasul tidak membawa risalah tentang politik. Saya menganggap politik itu adalah menjadi barang haram untuk harus dihindari. Padahal jamaah yang berbahagia, persepsi itu sengaja didengung-dengungkan oleh senyak orgonya. Umat Islam hanya tempatnya ada di masjid, umat Islam hanya diberi tempat untuk ada satu ruangan ibadah yang hanya menghubungkan secara individu kita kepada Allah, yang di dalam pembagian ibadah itu masuk dalam kategori ibadah mahdhah. Umat Islam tidak perlu menyentuh wilayah publik. Maka segala hal yang menyangkut kekuasaan publik harus dihindarkan. Ini ternyata propagandanya senyak horgonya yang menjajah di Indonesia, yang tiba-tiba umat Islam pada saat ini masih sama memahami bahwa orang yang dianggap baik di mata Allah itu hanya memahami Islam dari sisi ritualistik. Maka saya tadi menghormati Pak Mustajab ini karena satu-satunya orang Muhammadiyah yang memiliki keberanian untuk berdakwah dalam bidang kekuasaan. Karena 3 instrumen pokok di negeri ini umat Islam semuanya lemah. Yang pertama, umat Islam dianggap menjadi kelompok besar tapi kayak buih karena ekonominya lemah. Gini betul. Kalau panjenengan membaca daftar orang kaya di dunia, bahkan di Indonesia ini, ternyata kemarin saya membaca di koran itu 1 sampai 39 itu bukan orang Islam. Yang nomor 39 baru orang Islam. Berarti umat Islam dari sisi ekonomi lemah. Kemudian yang paling memperhatikan lagi karena doktrin kita yang salah di dalam memahami kekuasaan, ternyata yang menjadi penguasa di negeri kita ini bukan orang-orang yang tingkat pemahaman Islamnya itu adalah komprehensif. Padahal Bapak Ibu sekalian,
kesalahan terbesar yang ingin didengungkan dan didakwahkan oleh Senyok Horgonye itu menjadi satu doktrin yang amat sangat berat. Karena kalau ibu-ibu ditanya, Rasul itu kira-kira punya risalah tentang politik atau tidak? Paling banyak menjawab, tidak ada. Karena politik itu kotor. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita membuka Tarikh Tasyrik, saya menemukan satu hal yang luar biasa. Rasulullah itu adalah tugas utamanya setelah 13 tahun membawa risalah tauhid. Ternyata perintah Allah yang kedua setelah risalah tauhid itu bukan persoalan yang menyangkut ibadah mahdhah. Bukan perintah untuk sholat, bukan perintah untuk puasa, bukan perintah untuk berzakat, bukan perintah untuk haji. Dan kalau lihat dalam Tarikh Tasyrik, semua ibadah-ibadah yang bersifat individual itu ternyata turunnya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Hanya sholat saja ketika Rasulullah mau hijrah, Rasulullah diperintah oleh Allah untuk Isra Mi'raj, menerima sholat 5 waktu itu. Tapi apa Bapak Ibu sekalian tugas yang kedua, risalah yang dibawa oleh Rasulullah setelah tauhid itu? Ternyata bagaimana Anda hadir di dalam publik itu untuk menegakkan keadilan. Dan menegakkan keadilan, kedzaliman di publik itu tidak akan mungkin bisa kita dakwai tanpa ada instrumen-instrumen politik. Ini Pak Mustajab mesti seneng ini. Maka kalau ditanya kalau Rasulullah itu punya risalah dan Rasulullah itu mendapat tugas tentang politik atau tidak, kalau umat Islam menjawab tidak ada, itu salah. Apa perintah Allah pada waktu itu jamaah yang berbahagia? Lawan itu Abu Jahal. Karena Abu Jahal dengan kekuasaannya dia membuat kedzaliman di masyarakat Arab itu. Lawan itu Abu Jahal. Karena Abu Jahal dengan kekayaan yang dia miliki berbuat sewenang-wenang dan menindas. Maka dalam konteks ini jamaah yang berbahagia bisa dibuka dari dokumen. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam kondisi menegakkan keadilan dengan instrumen kekuasaan itu hanya bisa diraih dengan masuk dalam wilayah politik. Nah ini, kalau selama ini umat Islam tidak mau berpolitik karena politik dianggap kotor, yang akhirnya orang-orang yang berkuasa secara politik tanpa dibantu dengan nilai-nilai Islam, maka yang terjadi jamaah yang berbahagia, kezaliman ada di mana-mana. Sementara kalau orang pintar agama tapi tidak punya kekuasaan politik, itu biasanya kalau memohon itu hanya berdoa, mudah-mudahan. Padahal kalau dalam politik berdoa itu selemah-lemahnya iman. Ekonomi umat Islam rendah, kekuasaan umat Islam juga kalah. Maka saya terus terang yang kemana-mana sekarang ini menyerukan. Kalau dulu para pejuang kita melawan penjajah, dengan penjajah berhadapan secara fisik, maka setelah tidak ada penjajah, pada hari ini umat Islam adalah perjuangannya itu adalah tidak dalam bentuk fisik, tetapi dengan cara menegakkan keadilan dalam publik, dan itu hanya bisa diraih dengan instrumen-instrumen politik yang pada akhirnya mendapatkan kekuasaan. Pekoro nanti siapa terserah. Jangan sampai ketika kita dulu mereformasi melawan nepotisme, kolusi dan korupsi, tiba-tiba hari ini kita nanti juga mendengar dan melihat
Ada oligarki di negeri ini menjadi sangat berkuasa karena dia dari sisi ekonomi kuat. Ditambah politik dinasti misalnya. Ini jadi masalah ruwet. Enggak, saya enggak nyebut itu. Nanti biar tahu. Tetapi saya ingin sampaikan pada forum yang berbahagia, kenapa Muhammadiyah tiba-tiba menjadikan Muhammadiyah hadir harus menjadi gerakan Islam. Dan gerakan Islam itu adalah substansi yang ingin dibangun oleh Muhammadiyah. Bagaimana umat Islam itu selalu hadir dalam wilayah-wilayah publik. Dan wilayah publik agar bisa berkuasa ini hanya ada 3 instrumen yang harus dikuasai. 1 di bidang ekonomi, yang kedua dalam bidang politik, kekuasaan, dan yang ketiga adalah dalam bidang hukum. Bapak-bapak yang saya hormati, inilah sebetulnya. Maka kemarin Bapak-Ibu sekalian di Bojonegoro ini cetha welo-welo. Ada pemilihan kepala desa. 2 calon ini, yang satunya ibadahnya mahdoh itu enggak pernah selesai. Sholat 5 waktu di masjid enggak pernah telat. Tapi medit. Apa medit itu? Pelit. Dia tidak pernah bergetar hatinya ketika tetangganya sakit, ketika tetangganya kesusahan. Dia muncul datang itu hanya mendoakan. Sementara ada calon kepala desa ini tidak pernah sholat, tapi lomanya bukan main. Dia selalu hadir di saat-saat publik membutuhkan dan mereka tidak pernah punya hitung-hitungan. Dia tidak memahami Islam tapi konsep berpikirnya memberi itu sama dengan dia mendapat, sama seimbangnya. Dan ternyata setelah pemilihan itu yang sholatnya baik tadi kalah dengan orang yang tidak sholat tapi loman. Padahal saudara-saudara yang saya hormati, ketika dia menjadi seorang penguasa, kata Imam Ghazali itu adin au sultani adin wal sultani au amanah. Agama dengan kekuasaan itu apa itu? Saudara kembar. Maka kalau ada orang penguasa yang tidak ngerti agama, maka pasti dia berbuat dolim. Tetapi kalau ada seorang yang pintar agama, tetapi dia tidak punya kekuasaan, itu biasanya juga hanya berdoa, tapi tidak bisa merubah tatanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini makanya kalau Pak Mustajab nanti nyalonke dan Pak Mustajab itu wong bener, kalau enggak dukung itu ya dosa. Batine Pak Mustajab, aku teko ora rugi. Betul. Karena Pak pimpinan ranting tadi gak nyebut, kita merasa berdosa. Saya tak sebut terus. Hukum lemah juga. Coba hari-hari ini kita didramakan. Hukum ternyata dibuat alat untuk meraih kekuasaan. Hukum ternyata menjadi penggundalnya orang-orang yang memiliki harta. Saya orang hukum, tapi saya di pengadilan agama. Jadi tidak ada mafia, karena yang saya adili adalah pengadilan hati. Orang bercerai. Kemarin, tapi tiba-tiba di Bojonegoro ini, saya kemarin diwawancarai sama Kompas TV, sama CNN, sama TV One. Mengapa di Bojonegoro perceraiannya kok besar, padahal APBD-nya tinggi. Nah ini akhirnya saya menjadi narasumber di TV nasional, karena ternyata dalam rumus di saat sebuah kabupaten yang tingkat kemiskinannya dan kebodohan tinggi itu menjadi lahan orang yang bercerai. Dan ini saya katakan
karena pemimpinnya salah urus di dalam memanfaatkan APBD yang besar gara-gara minyak itu. Ini karena pemimpinnya tidak ngerti agama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah setengah jam. Karena nanti jam 7.30 kan sudah selesai. Ini yang ingin saya sampaikan di forum yang berbahagia ini. Maka pengajian ini menjadi satu hal yang amat sangat penting untuk menggerakkan mimpi besar Muhammadiyah ini. Bagaimana tiba-tiba Muhammadiyah menjadi pelopor untuk menjadi gerakan Islam dalam bidang wilayah publik, kita menjadi motor. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, saya pernah ditanya, mengapa di negeri ini kok masih terjadi korupsi besar? Kadang-kadang jamaah yang berbagai korupsinya itu sudah jelas, tapi orangnya nggak ketemu-ketemu. Yang sampai sekarang juga masih hilang atau dihilangkan atau sengaja untuk tidak ditemukan. Nah, ini karena jamaah yang berbahagia, ini yang menyebabkan persoalan-persoalan yang kita tidak memiliki kekuasaan dan kita tidak memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi. Sebetulnya karena saya ngajar di Stikes ini tentang anti korupsi, saya berpikir besar. Regulasi sudah kita buat, undang-undang sudah kita ciptakan. Ketika reformasi ini ternyata kejaksaan, kepolisian, hakim tidak cukup membentuk namanya komisi pemberantasan KPK, komisi pemberantasan apa ini? Korupsi. Ternyata akar persoalannya Bapak sekalian, korupsi ini seperti tema pengajian ini tentang tauhid. Kita tidak merasa diri kita ini selalu diawasi oleh Allah. Padahal Al-Quran jelas dalam surat Al-Hadid ayat 4 itu, wa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Kalau ayat ini kita yakini jamaah yang berbahagia, orang seluruh Indonesia ini sudah enggak mikir ada KPK, ada polisi, ada kejaksaan, enggak pikir. Buat undang-undang atau tidak, karena ketika ayat ini kita fahami, wa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah meyakinkan pada kita, Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Pada saat kita ada di pasar, Allah ada. Pada saat ada di kantor, Allah bisa kita hadirkan. Pada saat kita jalan, kita selalu memiliki jiwa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Dan itu jamaah yang berbahagia. Kalau itu ada terhujam dalam diri kita, maka saya yakin korupsi itu tidak ada. Nah, kesalahan kita kadang-kadang Allah itu hanya ditempatkan pada tempat-tempat tertentu dan pada waktu-waktu tertentu. Gini betul. Makanya ketika saya ditanya sama mbak-mbak, bagaimana Pak cara kita mempertahankan diri agar supaya tidak diperkosa, katanya. Karena kan banyak Bu nggih, saniki perempuan-perempuan itu. Nah, pertama memang ya kesalahanmu sendiri, saya bilang itu. Kok salah Pak? Wong ciri orang lanang itu kalau ndelok wong wedok ayu itu mesti seneng. Ngene Pak ya. Pasti seneng itu. Dan dilihat dari sisi ilmu apapun, wong lanang itu kalau ditantang itu mesti wani. Nah, sama nantang, wes pakaiannya minim, bahkan kadang-kadang nggak jilbaban. Kalau nanti tidak digoda malah minta digoda. Gitu, godain dong gitu. Lah iya, kalau saya Nabi Yusuf enggak apa-apa lah, kalau saya jadi orang yang enggak beriman kan kacau juga itu. Terus gimana Pak? Gampang. Nanti kalau kamu berdua wis gak punya kekuatan, kamu mau dicium, ngomong Allahu Akbar.
Nah itu pasti bento ini, kira-kira gitu kan. Karena di situ ada kata-kata wa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna, bahasa ada sebuah kesadaran. Maka seluruh kalau jiwa muraqabah ini muncul dalam diri kita, selesai. Dan ini adalah persoalan yang menyangkut tauhid. Nah bapak-bapak yang saya hormati, saya terus terang berpikir dan ini belajar yang terakhir dalam tema ceramah saya ini. Saya terus terang belajar dari Muhammadiyah Bojonegoro ini. Di tahun 2020 Bapak Ibu sekalian, Bojonegoro ini miskinnya bukan main. Kita akan membangun pusat dakwah di Bojonegoro yang namanya Masjid At-Taqwa itu 11 tahun itu enggak selesai bangun masjid itu. Karena ternyata akar persoalannya itu adalah karena mengandalkan urunan. Ini betul. Tadi disampaikan oleh bapak-bapak pimpinan cabang tadi itu. Kita mau buat apa tadi? Ambulan. Ya nanti kalau urunan juga selesai. Tapi kalau ada orang kaya dan orang kaya itu didoktrin bahwa ibadah, kekayaan yang kamu miliki bagian kecil adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, selesai juga. Cuma orang kaya 1, 2, 3 selesai. Dan ini terbukti ketika kita punya cabang Muhammadiyah itu mau membeli tanah seharga 1.650.000. Itu ternyata ada orang kaya 2 itu sudah bisa nyumbang 1 miliar. Kurang 650 itu sampai 5 tahun gak selesai-selesai. Karena mengandalkan, kita berpikir jemaah yang berbahagia, apa kesalahan kita? Wong umat Islam ini ternyata juga bekerja keras. Tapi kok tiba-tiba tidak bisa merubah nasib. Nah ternyata bapak-bapak sekalian, saya selalu berpikir dari sisi ekonomi kelemahan kita ini adalah ternyata menyangkut mental. Kemarin saya membuat status itu, mental orang kaya itu selalu memberi. Sementara mental orang miskin itu selalu meminta. Mental, saya tidak ngomong harta itu akibat, bukan sebab. Ngerti Pak ya? Nah kita terus terang hampir bertahun-tahun di Bojonegoro ini ngaji tentang mental orang kaya itu. Ini kena ngomong kaya ini sing miskin ya mesti tersinggung. Jadi nanti kalau ngaji ini tersinggung berarti dia mentalnya bukan mental. Ini dimulai Bapak Ibu sekalian dan ini menurut saya kita gerakkan mental-mental kaya yang suka memberi ini ternyata sudah kelihatan hasilnya di Bojonegoro ini. Bapak-bapak yang saya hormati, kalau ingin kita sampaikan dan sebetulnya di ujung pangkah ini sudah ada potensi. Karena saya lihat tadi itu adalah banyak pedagang. Dasar filosofinya jamaah yang berbahagia ketika kita ngaji tentang Asmaul Husna. Kita tahu jamaah yang berbahagia Allah itu punya